Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas gelombang cahaya, ya. Dimana gelombang cahaya itu merupakan gelombang transversal. Dia termasuk gelombang elektromagnetik dengan dia tentunya tidak memerlukan medium, ya. Dan kecepatannya 3 kali 10⁻8 meter per second. Nah, gelombang cahaya ini memiliki sifat pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, polarisasi, dan gelombang juga bisa bersifat sebagai partikel atau gelombang. Sekarang kita lihat yang pertama adalah sifat pemantulan cahaya. Jadi cahaya apabila mengenai permukaan bidang pantul, dia akan dipantulkan dengan sudut datang sama dengan sudut pantul, ya. I sama dengan R, ya. Seperti itu. Nah, pemantulan itu ada pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Nah, pemantulan teratur itu bidang pantulnya tuh rata, ya. Jadi permukaannya rata. Kalau pemantulan baur atau difus itu permukaannya tidak rata. Jadi seperti ini. Pemantulan ada dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Kita lihat bagaimana bidang pantul. Bidang pantul itu ada pada cermin datar. Ini cermin datar, dia akan I sama dengan R. Kalau dia membentuk sudut, bidang pantul cermin datarnya berapa jumlah bayangannya itu pakai rumus N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. Nah, N-nya itu banyaknya bayangan. Sedangkan alfa itu sudut yang dibentuk oleh dua cermin. Ini sifat-sifat cermin datar tentunya di SMP udah, ya. Jadi tinggi bayangan sama dengan tinggi benda, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Posisi hasil bayangan pada cermin akan berlawanan. Kalau kita kanan, dia kiri. Sifat bayangan tegak, ya, bayangan selalu maya, ya, bayangan selalu maya, ya. Ini tadi contohnya dua buah cermin membentuk sudut alfanya 60 derajat. Di antara dua buah cermin jumlah bayangannya, ya, pakai rumus ini 360 derajat per alfa min 1. Nah, kita dapatkan 5 buah. Jadi jumlah bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah 5 buah bayangannya kalau dia membentuk sudut 60 derajat. Oke, kita lihat bagaimana seorang tinggi 178 di depan cermin. Tinggi cermin minimal yang dibutuhkan agar ia bisa melihat seluruh badannya. Nah, rumusnya itu T cermin setengah tinggi orang. Ya, misalkan tinggi orang 170, maka setengah kali 178 cm. Jadi tinggi cerminnya itu 69 cm. Jadi cermin nggak usah sama dengan tinggi bayangannya. Jadi dikatakan bahwa untuk cermin melihat seluruh badan, maka dibutuhkan cerminnya adalah setengah tinggi bendanya. Nah, sekarang kita lihat cermin cekung. Ya, cermin cekung itu bersifat konvergen. Di SMP udah konvergen mengumpulkan cahaya. Di sini sifat cermin cekung konvergen, ya. Nilai fokus cermin cekung positif, memiliki bayangan tergantung benda, banyaknya ruangan, dijumlahin jumlah ruang letak benda dan letak bayangan itu jumlahnya harus 5, ya. Ruang sifat bayangan ini kita lihat. Nah, ini SMP nggak usah terlalu diperbesar. Nah, ini jumlahnya bendanya di ruang 1, ini ruang 1, maka bayangan di ruang 4, ya. Di sini ruang 4, maka sifat bayangan maya tegak diperbesar. Begitu seharusnya. Nah, sifat bayangan di datang melalui fokus, maka akan
dipantunkan sejajar nih sumbu utama. Si sinar yang datang sebalik sumbu utama melalui jari-jari maka akan dipantulkan lagi ke jari-jari. Ini juga begitu sama ya. Di SMP nih rumusnya per F sama dengan per S plus per S aksen. Ini rumusnya ya. Udah pernah nih contoh, misalkan ada benda tinggi H berarti 1 cm, yaitu dengan fokus 2 cm, F tentukan jika benda berjarak 3 cm, S ditanya jarak bayangan S aksen pakai rumus ini setengah plus sepertiga, maka kita dapatkan S aksennya 6 cm. Tinggi bayangan itu kita cari dulu perbesarannya, M sama dengan S aksen per S, X aksennya 6, S-nya 3, S-nya 3 ya. Maka 2 kilo. Tinggi bayangan M, H aksen per H ketemu juga, yaitu 2 cm. Sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperbesar ya. Kenapa dia terbalik terbesar ya, ini H aksennya lebih besar ya dibandingkan dengan H-nya, atau S-nya, S aksennya lebih besar dari H. Nah, ini aplikasinya sebagai antena parabola, pembangkit listrik tenaga surya, pemantul pada lampu mobil, lampu senter, lampu sorot ya. Selanjutnya adalah cermin cembung. Nah, cermin cembung ini memiliki bentuk lengkung ke depan, memantulkan cahaya keluar ya. Manfaatnya ini kaca mobil, spion mobil ya, tabrakan. Ini kita lihat nih sifat-sifat bayangannya, ini cembungnya ke sini ya, ke depan berarti tadinya melengkung ke belakang. Nah, ini seperti ini, sudah pernah. Sifat bayangan sama kayak tadi, terus juga sama sifat bayangan. Nih rumusnya kenapa dia negatif, karena cermin cembung itu fokusnya negatif. Rumusnya sama, tinggal ini aja. Sifat bayangan tadi sama ruangnya. Contoh misalkan sebuah cermin 10 cm, S10, fokus cermin min 15, jarak bayangan tinggal masukin saja seperti ini, ketemu maka dapat min 6 cm. Min 6 berarti jarak bayangan adalah min 6 cm ya, maya ya. Yang kedua adalah tentang pembiasan cahaya, ya, peristiwa berpindahnya dari satu medium ke medium lain. Ini contohnya sinar datang dari udara ke air, maka dia akan dibiaskan mendekati garis normal dari kurang rapat ke lebih rapat, maka I-nya lebih besar dari R ya. I lebih besar dari R. Kalau bendanya datang dari air ke udara, air itu indeks biasnya lebih rapat, udara itu renggang, maka dia akan menjauhi garis normal, maka I lebih kecil dari R. Seperti ini untuk pembiasan cahaya. Nah, kita ulangi lagi. Nah, ini pembiasan cahaya pada pelan kaca pelan paralel. Ini kaca pelan paralel ya, seperti ini. Sinar datang I1 nih, R-nya mendekati garis normal seperti ini, dia akan dibiaskan lagi dari rapat ke kurang rapat menjauhi garis normal seperti ini. Maka ini sin I per sin R, P1 per P2, lambda 1 per lambda 2, N2 per N1 ya. Nah, ini frekuensinya sama ya, di frekuensi di indeks bias di udara dengan di medium itu sama. Maka pergeseran daripada sinarnya adalah T sama dengan D, D itu tebalnya, tebal kaca, sin I per min R per cos R ya. T pergeseran cahaya, D T tebal kaca, seperti itu. Ini contohnya pada pembiasan cahaya, pembias kaca cahaya masuk dengan sudut datang I berarti ini I60, dibiaskan dengan sudut 30 berarti R-nya 30, ketebalan kaca itu D berarti D-nya di sini 10 akar 3,
Berapakah pergeseran? Berarti T. Tinggal masukkan saja 10 akar 3 sin 60 min 30 per cos 30 sin 30 per cos 30 sin 30 setengah cos 30 setengah akar 3 coret-coret ketemu 10 cm. Ini kaca plan paralel. Nah, ini pada prisma. Jadi kalau dia masuk, sinar datang dari udara ke dalam kaca, dia mendekati garis normal I1, R1, dan keluar lagi dia dari rapat ke kurang rapat, menjauhi garis normal. Ini garis normalnya, ini garis normalnya. Nah, inilah perpanjangan sinar datang pertama dengan sinar keluar itu disebut sudut deviasi. Nah, ini sudut deviasi. Nah, sudut deviasi itu ditambah sudut beta. Beta adalah sudut prisma ya, sudut prisma di sini. Itu sama dengan I1 plus R2. Nah, sin I1 per sin R2 sama dengan N2 per N1, R1. Ini R1 plus I2 itu sama dengan beta. Ya, ini plus ini sama dengan beta. Seperti itu, kita lihat di sini nih, tadi beta sudut puncak, ini sudut deviasi. Jika I1 sama dengan R2 dan R2 sama dengan I2, maka terjadi deviasi minimum. Nah, ini rumusnya deviasi minimum. NP adalah indeks bias prisma, N adalah indeks bias medium. Ini sudut pembias dari lebih dari 15 derajat pakai rumus ini. Bila kurang dari 15 derajat pakai rumus ini. Ini sudut deviasi ya. Seperti itu rumusnya. Tinggal Anda cari lagi di buku. Ini sebuah prisma dengan sudut pembias. Berarti ini beta. Betanya 60. Terus di prisma didatangkan seberkas cahaya dengan sudut datang. Ini I1 berarti 2I1 2 kali 45, maka deviasi minimumnya kita lihat kita dapatkan 30 derajat. Berapa indeks bias prisma? Nah, pakai rumus ini. Indeks bias prisma adalah indeks bias udara medium nih, sin setengah beta plus dm per sin setengah beta. Masukkan saja ke dalam rumus ini, maka nanti indeks bias prismanya ketemu akar 2. Oke, seperti itu ya. Nah, pembiasan berikutnya adalah pembiasan pada bidang lengkung atau sferis. Nah, ini bidang lengkung sferis. Nah, ini rumusnya seperti ini nih. N1 per S sama dengan ditambah N2 per S aksen sama dengan N2 min N1 per R. R itu adalah jari-jari kelengkungan. Indeks bias medium di sekitar permukaan nih, udara N1. N2 indeks bias permukaan lengkung, berarti kalau ini kaca ya. Jarak benda berarti dari sini ke sini, jarak bayangan dari sini ke sini. Itulah untuk pembiasan pada bidang lengkung. Contohnya ada ikan di dalam akuarium ya, berbentuk bola dengan diameter 40 cm. Diameter berarti jari-jarinya 20 cm. Ikan berada pada jarak 20 cm. Es ikan 20 cm. Terus seorang melihat ikan dari jarak 50 cm. Es orang 50 cm. Indeks bias air 4/3, N air 4/3. Tentukanlah bayangan ikan yang dilihat oleh orang dan bayangan orang yang dilihat oleh ikan. Jadi ditanya S aksen ikan dan X aksen orang. Maka kalau kita lihat di sini, kita pakai rumus ini, S ikan, S aksen ikan, masukkan N air, kita ketemu nih rumus umumnya seperti ini ya. Maka kita dapatkan nanti S aksen ikan adalah min 12 cm. Jadi orang tersebut melihat ikan seolah-olah pada jarak 12 cm dari dinding akuarium. Nah, ya. Jadi orang cahaya datang dari ikan ya, karena ikan sebagai benda ya, berada jadi dibuahkan oleh bidang cangkuk. R-nya positif ya. Jadi
jarak ikan bernilai positif. Nah, bayangkan ikan ini persamaan ini tadi ya. Sekarang bagaimana yang ikan melihat orang? Nah, ini pakai rumus yang tadi sama. Nah, ini R-nya negatif karena bidang cembung. Bidangnya dia cembung. Maka dia di sini di bawahnya negatif. Kalau tadi kan positif ya. R-nya sekarang R-nya negatif. Nah, kita ketemu di sini triknya di sini aja, maka S aksen orang min 100 cm. Artinya ikan akan melihat orang berada pada jarak 100 cm dari dinding akuarium. Jadi R-nya dia negatif. Seperti itu ya. Dan ini pembiasan pada lensa cembung. Ini juga SMP. Lensa cembung adalah konveks. Ya, konveks itu dia berarti konvergen. Ya, konvergen mengumpulkan berkas cahaya ya, mengumpulkan ini sifat-sifatnya. Nih lensa cembung ada bikonveks, flat konveks, konkav konveks. Sama juga nih rumus umumnya seperti ini. Per F sama dengan N kaca per N udara min 1 per R1 plus per R2. Nah, ini R-nya bisa positif, bisa negatif, atau tak terhingga, tergantung pada dia tercekung atau cembung atau datar pada lensanya ya. Ini rumus umumnya yang biasa. Nah, ini lensa cekung sekarang sama, dia lensa negatif, berarti fokusnya negatif. Dia juga sifatnya menyegarkan, divergen itu menyebarkan sinar ya. Seperti itu. Nah, ini bikonkav, flat konkav, konkav konveks. Nah, R-nya dia negatif. Kalau ini R-nya tak terhingga, ini negatif. Konkav konveks ini adalah positif, yang satunya negatif. Oke, ini sinar istimewa. Udah tinggal kamu lihat aja di buku. Ini contohnya. Benda terletak 20 cm di depan sebuah lensa tipis S20, memiliki jari-jari kerempungan R1-nya 15, R2-nya 30, kebetulan di sini positif dua-duanya. Menghasilkan yang terletak 30 cm di depan lensa, berarti S aksen min 30 terletak di depan lensa. Kenapa min? Karena terletak di depan lensa. Tentukan indeks bias, berarti N2. Nah, ini pakai rumus umumnya seperti ini. 1 per S plus 1 per S aksen sama dengan N2 per N1 min 1 1 per R1 min 1 per R2. Ya, tinggal masukkan saja rumusnya. Maka nanti akan didapatkan ya seperti itu. Ya, seperti ini. N2 adalah 1,5. Dengan demikian indeks bias lensa tipis adalah 1,5. Jadi demikianlah pertemuan pada yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.